Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian, dan kali ini kita akan membahas kembali tentang hal-hal yang berbau dunia affiliate. Dan di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan coba bahas beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan untuk memulai bisnis affiliate, baik itu masih pemula ataupun yang sudah terjun di dalam dunia affiliate gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu apa aja tipsnya, silahkan simak video ini sampai habis ya. Oke, yang pertama adalah teman-teman harus mempunyai personal branding yang kuat. Nah ini senjata yang paling penting di dalam bisnis affiliate, karena seperti yang teman-teman tahu ya, kalau misalnya teman-teman nonton di video-video sebelumnya tentang affiliate yang sudah pernah saya bahas, bahwa yang dijual oleh para affiliate marketer di dunia online, internet marketing itu produknya sama, fiturnya sama, manfaatnya sama gitu ya, harganya juga sama, kita nggak bisa ngubah-ngubah, nggak bisa dikurangin, nggak bisa dilebihin gitu ya. Terus apa yang ngebedain seorang affiliate dengan affiliate yang lain? Tentulah yang namanya personal brand. Maka dari itu, untuk teman-teman yang mau menjadi seorang affiliate atau mungkin sudah terjun ke dunia affiliate, wajib banget punya personal branding. Karena disitulah orang bisa tertarik untuk melakukan pembelian ke link yang teman-teman promosikan gitu ya. Terus yang kedua adalah siapkan media promosi. Nah ini udah standar banget lah kalau misalnya di bisnis online dimanapun juga ya, model bisnis apapun pasti sudah harus menyiapkan media promosi. Entah itu website, entah itu blog, entah itu media sosial. Kalau bisa semuanya dimainin sih, karena biar reach-nya maksimal gitu. Kalau saya sih main affiliate semua ya, semua channel saya mainin. Telegram ada, Facebook ada, Instagram ada, YouTube ada, email ada, blog ya sekali-sekali ada juga gitu ya. Cuman fokusnya ke Telegram, YouTube, Facebook sama Instagram biasanya, 4 itu dulu. Nah buat saya sih semakin banyak biasanya semakin bagus, karena memang apa ya istilahnya, banyak promo, banyak orang yang tahu, tapi gak mesti harus banyak juga. Banyak tidak berkualitas juga gak bagus gitu ya. Jadi kita mesti seimbang antara kualitas dengan kuantitas gitu. Kalau disuruh milih dua ya tentu saya pilih kualitas gitu ya. Walaupun sedikit orangnya yang tahu dengan produk ini, tapi mereka memang benar-benar niat pengen beli, itu berkualitas, seperti bagus gitu. Lebih mending kayak begitu daripada kita seberling banyak tapi nggak berkualitas semua gitu loh yang lihat. Tapi ini strategi masing-masing ya. Kalau buat saya sih untuk sekarang, karena produknya memang nggak terlalu familiar gitu ya, lebih mending ke kualitas dulu. Karena melihat trennya juga biasanya memang affiliate tuh memang harus diedukasi lebih dulu gitu loh untuk produk-produknya ya. Seperti yang kayak gini kan saya lagi mengedukasi teman-teman untuk tahu gitu loh apa sih yang terpenting yang dilakukan di dunia affiliate gitu. Yang ketiga adalah kemampuan untuk promosi produk. Nah ini beda ya, antara bahan promosi dengan kemampuan promosi itu berbeda. Bedanya di mana? Bedanya di eksekutornya, di orangnya gitu. Sebagus apapun materi promosinya, kalau misalnya orangnya yang promosi juga tidak apa ya istilah, tidak berkualitas gitu ya, tidak menguasai dengan baik yang dipromosikan, juga nggak bagus gitu ya. Orangnya juga harus tahu produk knowledge-nya kayak gimana, terus minimal ngerti lah sedikit-sedikit tentang copywriting gitu ya, banyak lebih bagus gitu. Jadi harus belajar copywriting juga. Terus gimana caranya bikin konten yang menarik gitu ya, itu juga perlu, karena terlalu hard sell sekarang tuh nggak bisa. Jualan terlalu hard sell, apalagi di media sosial tuh nggak bisa. Jadi teman-teman harus membungkusnya dengan sesuatu yang menarik gitu, yang dibikin konten dulu lah minimal untuk mengedukasi, di istilahnya sharing-sharing dulu baru selling gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengolah sebuah promosi menjadi konten dulu gitu loh, dibungkus lah istilahnya, dibungkus ke sebuah konten yang menarik gitu. Jadi edukasi dulu, baru belakangnya mungkin bisa jadi jualan gitu, bisa juga kayak begitu ya. Terus
bisa juga sih pakai FB Ads atau IG Ads atau Google Ads gitu ya. Nah, tapi ini opsional karena tentu perlu budget yang lebih ya daripada yang organik gitu. Kalau misalnya teman-teman punya budget lebih ya monggo silahkan menggunakan FB Ads atau Google Ads, nggak masalah. Cuman ya harus siap boncos pastinya gitu ya, nggak mungkin kita ngiklan langsung closing, apalagi yang baru pertama kali ngiklan itu nggak mungkin banget, jarang terjadi, ada tapi jarang banget terjadi karena ada banyak faktor lah, itu faktor teknis, kita bicara itu di sini. Tapi yang jelas kalau misalnya mau ya monggo gitu, hitung-hitung belajar lah, hitung-hitung belajar sekali-sekali gitu ya, dalam tanda kutip buang uang untuk belajar ngiklan gitu, nggak masalah juga, yang penting berani dulu kan. Tapi bukan berarti ngiklan nggak ada apa feedbacknya gitu. Kita mesti tahu juga kalau misalnya mau ngiklan tuh apa aja yang harus dilakukan gitu, persiapan apa aja, terus baca datanya kayak gimana gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman belajar sendiri mungkin iklannya agak sulit ya, apalagi kalau misalnya belajar baca data iklan di FB Ads dan IG Ads gitu, karena di sana tuh datanya cuma angka teman-teman. Jadi angka terus dijembrengin aja gitu, apa aja CPC itu apa, landing page view itu apa, cost per result itu apa. Wah, kalau misalnya teman-teman belajar sendiri mungkin pusing gitu ya. Kalau misalnya mau cari mentor ya silahkan gitu. Yang keempat adalah bangun list building. Wah, ini proses yang panjang menurut saya karena sekarang tuh orang tuh udah punya list building yang gemuk gitu ya, apalagi para affiliate marketer yang memang personal brandingnya sudah bagus gitu. Kayak misalnya Mas siapa ya, si Kang Dewa gitu ya, terus si Mas Aditya Tri atau Mas Aditya Setriawan gitu ya, itu 3 orang yang memang menurut saya punya database list building yang banyak gitu. Saya pengen belajar dari mereka ya, alhamdulillahnya memang sudah masuk ke dalam apa ya istilahnya, ke dalam kelas mereka, ke tempat belajar mereka juga gitu ya. Jadi pelan-pelan mengikuti praktek mereka juga gitu untuk list building. Mungkin teman-teman yang di Instagram udah ngeliat beberapa iklan saya tentang bukan tentang list building ya. Saya mencari orang-orang yang memang tertarik untuk niche tertentu untuk masuk ke email list saya gitu. Mungkin teman-teman sudah tahu juga. Ditambah sekarang di internet tuh banyak banget toolsnya gitu ya. Kalau misalnya list building, kalau yang gratisan banyak. Dulu saya pakai yang gratisan Mailchimp tuh, bagus tuh. Gratisan itu terbatas memang, kalau misalnya free itu ya, kalau nggak salah kontaknya maksimal 2.000 dan kirim emailnya per bulan dikasih jatah 10.000 email gitu. Untuk teman-teman yang punya database yang kecil mungkin masih worth it untuk dipakai gitu ya. Cuman kekurangan kalau misalnya tools list building email marketing dari Mailchimp itu adalah kita nggak bisa memisah gitu loh antara database dengan yang niche A, atau misalnya nih teman-teman pengen punya dua list gitu ya, list yang tertarik sama dunia affiliate sama list yang tertarik dengan Instagram marketing. Nah itu di Mailchimp nggak bisa dipisah kayak begitu, datanya nyampur jadi satu, jadi kita bingung gitu loh. Mengelompokkannya cuman ada di ini aja sih, di waktu pengisian di form gitu ya. Itu agak ribet menurut saya karena harus banyak harus banyak yang diisi gitu. Kasian juga kan buat yang pengen dapetin ebook atau lead magnetnya dengan cepet gitu ya, harus terlalu banyak yang diisi, pusing juga gitu. Nah, kalau misalnya mau yang berbayar, fiturnya lebih lengkap banyak. Kalau yang lokal tuh ada kirim email. Dulu saya pakai kirim email, sekarang saya pakai marketing. Marketing tuh ya agak lebih simple, lebih sederhana gitu daripada marketing, karena kalau marketing itu bayarnya kirim email. Kalau misalnya kirim email itu bayarnya per bulan, nggak ada batas mau kirim email berapapun gitu ya. Kalau misalnya marketing itu nggak ada batasan per bulan tapi ada kredit. Nah itu kredit yang membatasi usernya untuk mengirim email dan melakukan aktivitas email marketing gitu. Ya, teman-teman bisa pilih aja, silakan mau yang mana gitu ya. Saran saya sih gratisan dulu. Terus yang kelima adalah temukan mentor. Nah ini penting banget untuk teman-teman yang mau lebih serius belajar tentang affiliate marketing, karena sejauh ini udah makin banyak banget affiliate yang bermunculan gitu ya. Di kelas affiliate yang saya gabung aja itu udah ada sekitar di kelas yang sebelumnya ada 900, sekarang ada 300 ya, hampir 1000-an lebih gitu ya affiliate baru.
well, memang nggak semuanya pasti aktif gitu. Dari 1000-an ya mungkin paling cuman berapa, 300, 400 mungkin yang aktif gitu ya. Itu pun sudah besar banget gitu. 400 affiliate baru, kalau kita nggak punya personal branding yang kuat gitu, kita bakalan kalah sama mereka yang membangun personal branding sudah jauh lebih dulu sebelum masuk ke kelas affiliate marketing gitu ya. Maka dari itu teman-teman kalau misalnya mau lebih cepat untuk akselerasi belajar affiliate marketingnya, saran saya untuk segera cari mentor gitu. Nah, sekarang tuh jadi kompetitif banget gitu loh untuk jadi seorang affiliate tuh, karena apa ya, mungkin karena potensial banget di dunia bisnis online gitu ya, karena nggak perlu repot untuk stok barang, nggak perlu repot packing, nggak perlu repot urus after sales gitu ya. Orang-orang banyak yang tertarik gitu. Maka dari itu affiliate baru tuh bermunculan. Terus yang bikin persaingan kompetitifnya makin nggak sehat tuh, kadang-kadang tuh suka ada yang perang bonus lah gitu ya. Terus ngasih bonus yang macam-macam gitu ya. Kalau misalnya di komunitas affiliate marketing saya di Super Family itu dikasih batasan gitu. Kalau misalnya mau jadi affiliate, apalagi untuk produk-produk yang ada di Super Family itu nggak boleh kasih produk lebih dari 5 misalnya kayak begitu. Nah itu udah dikasih pagar duluan lah istilahnya gitu ya, biar persaingannya tuh tetap sehat gitu. Kalau misalnya untuk vendor-vendor lain justru nggak ada, justru banyak banget yang istilahnya memberikan keleluasaan gitu ya kepada affiliate untuk ngasih bonus sebanyak-banyaknya gitu. Mungkin target mereka memang ngejar salesnya juga kali ya, nggak tahu juga deh kayak gimana. Cuman buat saya itu jadi gak sehat gitu, apalagi yang ngasih bonus tuh nggak kira-kira gitu ya. Bonusnya 50, produknya cuma 1 gitu, nggak worth it lah ibaratnya. Jadi value dari produk utamanya jadi hilang gitu. Orang malah justru ngelihat ke bonusnya daripada ke produk utamanya, padahal kan yang dijual produk utamanya gitu ya, bukan bonusnya. Kita jadi affiliate tuh jualannya jualan produk utama, bukan jualan bonus gitu. Ini prinsip saya sih ya. Kalau misalnya teman-teman beda juga nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman masuk ke kelas affiliate gitu ya, terus belajar di sana, teman-teman akan dikasih tahu gimana caranya biar nggak perang bonus teman-teman. Nah, jadi diajarin untuk keluar dari persaingan red ocean kayak gitu. Diajarin gimana caranya punya personal branding yang baik gitu ya, terus gimana caranya punya konten yang bagus, diajarin juga list building yang baik kayak gimana gitu ya. Itu di kelas affiliate semuanya diajarin teman-teman. Diajarin sama Mas Aditya Satriawan langsung gitu ya, mentor saya di FBAds juga di affiliate marketing. Udah 6 tahun si Mas Adit atau Supercap ini berkecimpung gitu ya di dunia affiliate. Jadi udah bukan seorang yang ecek-ecek lah istilahnya, dan praktisi juga pasti gitu ya. Saya lebih suka belajar sama seorang praktisi daripada sekedar teoritis. Ya mungkin itu kali ya. Kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih serius ke dunia affiliate, saran saya cari mentor dan langsung masuk ke kelas affiliate, karena seperti yang saya bilang, mentornya itu praktisi gitu, bukan kaleng-kaleng lah. Udah 6 tahun di dunia affiliate dan juga udah sering menang kontes affiliate untuk berapa kali, sekitar 14 atau 15 gitu, udah banyak lah pokoknya. Ya, langsung aja kalau misalnya teman-teman mau ikutan, linknya ada di deskripsi sama di pinned comment. Karena tanggal 12 Februari akan ditutup, jadi nggak tahu kapan dibukanya lagi. Lihat aja ntar kalau misalnya teman-teman telat mau gabung, langsung aja komen ya, siapa tahu masih dibuka gitu setelah 12 Februari. Nah, segitu dulu mungkin video kali ini, tips-tips memulai bisnis affiliate. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kritik, saran, request materi yang gratisan ada di deskripsi semua. Tulis aja di kolom komentar mau video apa lagi. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.